Kompas Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan materi yang berikutnya adalah deret ya. Di dalam buku matematika bisnis saya adalah bab 4. Deret merupakan sebaris bilangan yang dibentuk menurut aturan tertentu. Bilangan-bilangan itu disebut dengan suku-suku bunga. Suku-suku deret. Suku yang pertama dinamai suku awal, suku ke N biasanya dinyatakan dengan SN. Ya, suku terakhir atau SN. Ya. Atau biasa juga disebut SN adalah suku umum deret. Nah, contoh jika N adalah 1, 2, 3 hingga N. Kalau kita mulai dari 1/N berarti 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 sampai 1/N. Kemudian 1/2N berarti 1/2, 1/4, kemudian 1/6 dan semuanya. Kalau dia N tambah dalam kurung min 1 pangkat N dibagi N, nah kita masukkan N-nya semua. Misalnya 0. 0 itu dari mana? Ini 0 ini dari mana? Yaitu dari 1 ditambah min 1 pangkat 1 dibagi 1. Jadi 1 dikurang 1 dibagi 1. Jadi 0 dibagi 1 sama dengan 0. Cara seperti itu. Ini saya tuliskan di sini adalah 1 ditambah min 1 pangkat 1 dibagi dengan 1. Sama dengan 1 kurang 1 bagi 1 sama dengan 0 bagi 1 sama dengan 0. Ini contoh seperti juga dengan yang lain. Deret itu ada dua, yaitu deret hitung dan deret ukur. Kita lihat dari hitung. Deret hitung ialah deret yang selisih antara dua sukunya yang berikutan sama. Selisih dua buah disebut beda. Selisih dua suku disebut beda deret dan biasanya dinyatakan dengan simbol B. Bentuk umum semua deret hitung dengan suku awal adalah A dan beda adalah B sebagai berikut. A, suku pertama atau suku awal. Suku kedua adalah A tambah B. Suku ketiga adalah A tambah 2B. Suku keempat adalah A ditambah 3B dan seterusnya. Deret itu disebut naik apabila B lebih besar dari 1. Bedanya lebih besar dari 1. Dan deret disebut turun apabila bedanya kurang dari naik apabila bedanya lebih besar dari 0 dan turun apabila bedanya lebih kecil dari 0. Jika B sama dengan 0 maka semua suku-sukunya itu adalah sama. Jika suku-suku deret adalah S, banyaknya suku adalah N, beda sukunya adalah B, dan jumlah sukunya adalah D, maka dari bentuk umum deret di atas dapat diperoleh bahwa suku pertama sama dengan A, suku kedua adalah A tambah B, suku ketiga adalah A tambah 2B, suku keempat adalah A tambah 3B, dan seterusnya. Atau secara umum, rumus daripada deret hitung dengan suku N adalah Sn sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Sedangkan jumlah suku-sukunya deret hitung tersebut dapat dilihat dengan rumus Dn sama dengan 1/2N kali dengan A tambah Sn. Sedangkan suku tengah deret hitung sama dengan St sama dengan 1/2 kali suku awal tambah dengan suku akhir. Oke, contoh. Dari suatu deret hitung adalah dari suatu deret hitung adalah 12, 15, 18 dan seterusnya. Pertanyaannya, hitung S10 dan D10. Nah, kita sudah tahu di sini N-nya adalah 10, ya. Jadi kalau kita sebutkan bahwa S-nya adalah Sn sama dengan S10, maka suku ke-10 demikian rumusnya. Ya, ini rumusnya. Suku awalnya adalah 12, N-nya adalah 10 dan beda sukunya adalah 3. Ya.
Nah, kita masukkan ke dalam rumus, maka suku ke-10 adalah 39. Sedangkan D10-nya berdasarkan rumus adalah 1/2 kali N kali A tambah SN. Ya, jadi 1/2 kali 10 kali 12 tambah 39. Jadi jumlah sukunya adalah suku-sukunya adalah 255. Kemudian contoh yang kedua, dalam sebuah deret hitung diketahui A adalah 3, Sn adalah 87 dan S6 tambah S7 sama dengan 37. Di sini diketahui hanyalah suku awal dan suku akhir, serta suku ke-6 ditambah dengan suku ke-7 sama dengan 39. Pertanyaannya, hitunglah DN-nya, jumlah suku N ke N. Nah, untuk menyelesaikan ini, karena nilai bedanya tidak diketahui dan N-nya juga tidak diketahui, maka kita harus cari dulu ya bedanya. S6 sesuai dengan daripada rumus di atas, sesuai dengan ini ya, maka S6 itu adalah A ditambah 5B, S7 itu adalah 6 ditambah 6B ya, 6 tambah 6B sama dengan 39. Kita jumlahkan ya. Kita buka A tambah 5B A tambah 6B, berarti 2A ditambah 11B sama dengan 39. Nah, kita ketahui di dalam soal diketahui A sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke dalam 3, substitusikan ke dalam 2 kali 3 tambah 11 kali B sama dengan 39. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. 6 tambah 11B sama dengan 39. 11B sama dengan 39 kurang 6 atau 11B sama dengan 33 atau B sama dengan 3. Jadi A-nya kita sudah tahu sama dengan 3. B-nya juga kita sudah dapat sama dengan 3. Ya. Nah, tentu kita tinggal mencari berapa nilai daripada 87 tersebut atau N-nya sama dengan berapa. Ya. Nah, balik lagi ke dalam rumus suku ke akhir atau SN. SN rumusnya adalah A. Ini rumusnya. A ditambah N kurang 1. A-nya adalah 3. B-nya adalah 3. N-nya belum diketahui. Ini belum diketahui N-nya. Jadi tanda tanya. Dibuatlah seperti ini. Jadi 87 sama dengan 3 ditambah N kurang 1 dalam kurung kali 3. Nah, sekarang kita masukkan 87 sama dengan N kali 3 sama dengan 3N. Kemudian N-1 kali 3 sama dengan min 3. Nah, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi 87 sama dengan 3N. N-nya sama dengan 87 dibagi 3 sama dengan 29. Jadi kita sudah dapat jumlah sukunya adalah 29. Atau suku ke-29 itu sama dengan 87. Nah, dengan mensubstitusi beda suku awal dan N ke dalam persamaan DN sama dengan 1/2N kali A tambah SN, maka DN atau D29 sama dengan 1/2 kali dengan 29 ya, kali dengan 3 tambah S29 ya, S29. Jadi D29 sama dengan 1/2 kali 29 kali 3 tambah 87. Dari mana 87? Dari S29 atau SN-nya sama dengan 87. Ini angkanya ya. Atau D29 atau jumlah suku-sukunya adalah 1305. Contoh yang ketiga, dalam sebuah deret hitung diketahui D4 sama dengan 17 dan D8 58
58, hitunglah S25. Kita buat D4 sama dengan 17. Berarti D4 sama dengan 1/2 kali 4 kali A tambah S4. Ya. Jadi D4 sama dengan 2 kali A ditambah A tambah 3B. Dari mana angka 2 itu? 2 itu berasal dari angka 1/2 kali 4. Nah, nih. Kemudian A-nya tetap. Ini A-nya tetap. S4 adalah A ditambah 3B. Sebagaimana daripada rumus umum pada sebelumnya. Sama dengan 17. Ya, kita buat 2 kali A tambah A sama dengan 3B sama dengan 17. 2 kali 2A tambah 3B sama dengan 17. Atau persamaan 1. 2 kali 2A sama dengan 4A. 2 kali 3B sama dengan 6B sama dengan 17. Kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian D8 adalah 1/2 kali 8 kali dengan A tambah S8. 1/2 kali 8 sama dengan 4. A tambah 7B. Dengan cara sama dengan di atasnya, maka kita dapat persamaan kedua adalah 8A ditambah dengan 8B sama dengan 58. Ya, kita samakan. Kita dapatkan bahwa minus 16B sama dengan minus 24 atau B sama dengan min 24 per min 16. Maka B-nya adalah 1,5. Kita sudah dapat bedanya. Tinggal kita hitung awalnya, deret awalnya, suku awalnya. Untuk menghitung nilai suku awal, maka nilai B 1,5 disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan 1 atau persamaan 2. Ini atau ini. Ya. Nah, di dalam contoh yang ada di dalam yang hari ini kita buat adalah dari persamaan 1, 4A ditambah 6B sama dengan 17. Kita masukkan B-nya, 4A kali 6 kali 15 ditambah sama dengan 17 atau 4A tambah 9 sama dengan 17. 4A sama dengan 17 dikurang 9 sama dengan 4A sama dengan 8 atau nilai A sama dengan 8/4 sama dengan 2. Dengan nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 1,5, maka S25 dapat ditentukan sebagai berikut. S25 sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B atau S25 sama dengan 2 kali 25 dikurang 1 kali 1,5. Jadi sama dengan 2 ditambah 24 kali 1,5 sama dengan S25 sama dengan 38. Itu contoh yang ketiga. Sekarang kita masuk pada deret ukur. Deret ukur ialah deret yang bandingnya antara dua sukunya yang berikutan sama. Bentuk umum suatu deret ukur yang suku awalnya A dan perbandingnya adalah P adalah A suku awalnya adalah A, suku kedua adalah AP, suku ketiga adalah AP pangkat 2, suku keempat AP pangkat 3, dan suku kelima adalah AP pangkat 5 dan seterusnya. Jadi kalau kita buat seperti ini, contoh deret ukur seperti ini yang disebut dengan deret ukur naik 1, 3, 9, 27, 81. Ya. Kalau deret ukur turun seperti ini 16, 4, 1/4.
16 bagi 4 adalah 4, 4 bagi 4 adalah 1, 1 dibagi 4, 1/16 dan seterusnya. Jika S1-nya sama dengan A, pembanding deret SP adalah banyak suku ke N dalam jumlah N, maka suku-sukunya Dn, maka Sn-nya adalah A kali P pangkat N kurang 1. Ini rumus umumnya. Deret ukur. Nah, ada ketentuan dalam melihat apakah ini deret ukur naik atau deret ukur turun, tergantung daripada rumus Dn-nya. Kalau disebut deret ukur turun apabila rumus Dn-nya ada yang kita gunakan adalah A kali 1 kurang P pangkat N dibagi 1 kurang P. Sedangkan deret ukur naik apabila Dn sama dengan A kali Pn pangkat A kali P pangkat N kurang 1 dibagi P kurang 1. Nah, kita lihat contoh. Diketahui suatu deret ukur di mana S1 tambah S3 sama dengan 3 dan S2 tambah S3 sama dengan 3 akar 2 per 2. Pertanyaannya adalah berapakah S5 atau suku kelima? Kita tahu S1 itu adalah A. Ya, suku awal. Yang ini. Kemudian S3 adalah AP pangkat 2. Ya. AP pangkat 2. Jadi A ditambah AP pangkat 2 sama dengan 3. Kemudian yang berikutnya adalah S2 tambah S4. S2-nya itu adalah AP. S4-nya itu adalah AP pangkat 3. Ya. Sama dengan 3 akar 2 per 2. Nah, sekarang kita selesaikan. P sama dengan A tambah AP pangkat 2. Ya. P sama dengan kali AP pangkat 2. Oke, perhatikan dengan baik. A tambah AP pangkat 2 itu sama dengan 3. Yang ini sama dengan ini, 3. Jadi kita buat P kali 3 sama dengan 3P. Ya. 3P sama dengan 3 akar 2 per 2. Atau P sama dengan 3 akar 2 per 6. Dari mana ke 6? 3 kali 2. Ya, sama dengan 3 dibagi 6 adalah 1/3. Jadi kita dapat P-nya sama dengan akar 2 per 2. Ya, akar 2 per 2. Kita namakan sebagai persamaan yang ketiga. Ya. Nah, sekarang persamaan ketiga berarti P sama dengan akar 2 per 2 disubstitusikan ke persamaan pertama. Yang mana itu persamaan pertama adalah A ditambah AP pangkat 2 sama dengan 3. Ya. Nah, A tambah A. P-nya kita ganti dengan akar 2 per 2. P-nya ini kita ganti dengan akar 2 per 2. Ya, jadi kita dapatkan akar dan pangkat 2-nya mati. Nilainya 1. Jadi A ditambah A 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 3. Jadi 2 per 4. Atau A ditambah A per 2 sama dengan 3. Kita samakan penyebutnya. Penyebut 2. 2 kali A tambah A per 2 sama dengan 3. Jadi 3A dibagi 2 sama dengan 6. 3A sama dengan 2 kali 3. 3 sama dengan 6. Atau A sama dengan 2. Ya, 2. Jadi sesuai pertanyaannya, S5
Ya, S5 adalah AP pangkat 4. Ya, AP pangkat 4. Jadi kita jadikan 2 kali akar 2/2 berpangkat 4. Ya, sama dengan pangkat dan akar yang kita dapatkan pada kuliah perdana. Akar pangkat 2 pangkat 4/2 pangkat 4. Ya, kita buat lagi 2 pangkat 1/2 kali 4. Pangkatnya dikalikan. 1/2 kali 4 sama dengan 2. Ini sama dengan ini. Ya. Nah, kita dapatkan 2 kali 4/16 atau 8/16 atau 1/2. Ya, 1/2. Kemudian B. Contoh soal yang kedua. Dalam sebuah deret ukur diketahui D2 sama dengan 6 dan D4 sama dengan 30. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, pertanyaannya adalah S10. Hitunglah S10. Kalau kita lihat daripada jumlah suku-sukunya ini naik, berarti deret yang kita menghitung DN-nya adalah deret ukur naik. Ya, yaitu A kali P pangkat N kurang 1 per P kurang 1. Kita mulai dari D2. D2 sama dengan 6. Berarti AP pangkat 2 dikurang 1 per P kurang 1 sama dengan 6. Ya, sama dengan 6. Kemudian apa? A kali P pangkat 2 kurang 1 sama dengan 6 kali P kurang 1. Atau, ya, perhatikan dengan baik, P kuadrat atau P pangkat 2 kurang 1 ini bisa dijabarkan menjadi P kurang 1 kali P kali 1. P tambah 1. Ya. P kurang 1, P tambah 1. Kita kalikan 1 min 1 P min P kuadrat. Nah, ini min 1, ini habis sama dengan P pangkat 2. Oke. Jadi P kuadrat kurang 1 itu sama dengan P kurang 1 tambah dengan P tambah 1. Jadi A kali P kurang 1 kali P tambah 1 sama dengan 6 kali P kurang 1. Karena kedua ruas memiliki nilai yang sama, kan kita bagikan sama dengan nilai 1. Jadi A dikali P tambah 1 sama dengan 6. A sama dengan 6 per P tambah 1. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, D4. Sesuai dengan soal di atas. D4 sama dengan 30. Nih. Jadi A kali P pangkat 4 kurang 1 per P kurang 1 sama dengan 30. Atau A kali P pangkat 4 kurang 1 sama dengan 30 kali P kurang 1. P pangkat 4 kurang 1 itu juga bisa dijabarkan seperti ini. AP pangkat 2 tambah 1 kali P pangkat 2 kurang 1 sama dengan 30 kali P kurang 1. Kemudian P kuadrat kurang 1 kita bisa jabarkan menjadi P kurang 1 kali P tambah 1. Jadi A kali P pangkat 2 tambah 1 kali P kurang 1 kali P tambah 1 sama dengan 30 kali P kurang 1. Kebetulan dua ruas memiliki nilai yang sama, kita bagikan sama dengan 1. Jadi AP kuadrat tambah 1 kali P tambah 1 sama dengan 30. Kita jadikan persamaan kedua. Ya, samaan kedua. Nah, kita lihat persamaan 1 ini disubstitusikan ke persamaan 2. Nilai A ini 6 per P tambah 1 disubstitusikan ke sini, menggantikan nilai A. Jadi
6 per P tambah 1 kali P kuadrat tambah 1 kali P tambah 1 sama dengan 30. Ya. Penyebut P tambah 1 kali pembilang P tambah 1 nilainya 1. Jadi hasil akhirnya adalah 6P kuadrat tambah 1 sama dengan 30. Atau 6P kuadrat tambah 6 sama dengan 30. 6P kuadrat tambah 30 kurang 6 sama dengan 24. Jadi P kuadrat sama dengan 24 per 6. Atau P kuadrat sama dengan 4. Maka P sama dengan akar 4 atau P sama dengan 2. Jadi persamaan 3 disubstitusikan ke dalam persamaan 1. Maka didapat P2 sama dengan A tambah dengan 6 dibagi dengan P tambah 1. Kita masukkan nilai P sama dengan 2. Jadi 6 dibagi 2 tambah 1 atau 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi S10 sama dengan AP pangkat 9 sama dengan 2 kali 2 pangkat 9 sama dengan 1024. Nah, ini pekerjaan rumah untuk deret. Kelas Digital.